Kali ini Tribuners akan diajak berjalan-jalan menengok sebuah pasar yang menjual ratusan ribu barang antik dari zaman ke zaman. Lokasinya berada di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat. Di sana ada sekira 120 pedagang yang menjual koleksi barang kuno yang estetik dan tidak lekang dimakan zaman meski sudah berusia puluhan bahkan ratusan tahun. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait apa saja yang dijual di sana Tribuners, rekan kami Nuriatul Hikmah, reporter dari Warta Kota sudah berkunjung ke sana dan akan menginformasikannya untuk Anda. Silakan rekan. Ya, baik Dea, terima kasih. Benar sekali bahwasannya kami ataupun saya sendiri baru saja berjalan-jalan dan juga mengunjungi salah satu tempat yang ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Surabaya. Nah, bisa Anda lihat ataupun jika Anda biasanya melihat trotoar itu difungsikan hanya sebagai pejalan kaki di Jalan Surabaya, Menteng, Jakarta Pusat, ini Anda akan bisa menengok sebuah pasar yang menjual ratusan ribu barang antik dari zaman ke zaman. Total sekira benar sekali tadi yang disebutkan oleh Dea, ada 120 pedagang yang menjual koleksi barang-barang kuno yang estetik dan juga tak lekang dimakan zaman. Meski sudah berusia puluhan tahun ataupun bahkan ratusan tahun. Seperti piringan hitam, kemudian keramik-keramik ukir, peralatan dapur kuno yang terbuat dari batu dan tanah liat, perhiasan dari batu giok dan juga lampu-lampu kristal. Ada pula berbagai peralatan tempur seperti perkapalan, kemudian juga senjata tradisional, alat musik, koin, lukisan, patung, hingga barang elektronik lainnya seperti TV tabung maksud kami, radio, mesin tik, telepon, dan juga jam pasir. Masing-masing dari pedagang tersebut memiliki kios sendiri yang sudah beratap. Luasnya bervariasi, ada yang berukuran 2 kali 1 meter, sampai dengan kios yang berukuran lebih dari 3 meter. Kendati begitu, Kepala Pasar Barang Antik Tamim ini mengatakan bahwasannya pasar tersebut mulanya berbentuk pasar tumpah yang tak bersekat dan juga tak beratap. Para pedagang biasanya menggelar tikar untuk menjajakan barang dagangannya dari pagi hingga sore hari. Dan juga mereka sudah ada sejak 1963, yang mana dulunya itu hanya berupa tikar saja yang digelar sembarang di trotoar. Baru ketika pemerintah membangun, itu kemudian dirapi-rapikan kembali dan juga akhirnya mereka kini memiliki sebuah toko. Nah, pada saat dulu juga memang dikasih seperti tenda, kemudian juga ada seperti meja-meja dan barang-barang tersebut disimpan di rumah-rumah warga. Kemudian nanti besok paginya mereka berjualan lagi seperti biasanya. Nah, kemudian dari diungkap oleh Tamim, dia sudah berjualan selama 45 tahun dan menurut dia kebanyakan pembeli merupakan warga lokal dan juga turis mancanegara. Kebanyakan mereka datang untuk menengok koleksi sejarah dan juga membelinya untuk koleksi rumah. Dan selain itu, kebanyakan turis-turis yang datang itu berasal dari Amerika, kemudian juga Belanda, Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, kemudian untuk barang-barang antik yang dijajakan di pasar barang antik di Jalan Surabaya ini sudah tercampur sebetulnya sama akulturasi dan juga duplikasi. Sehingga beberapa benda tidak lagi seoriginal dulu dan juga lebih murah harganya. Dan setelah itu juga memang ada banyak sekali duplikat-duplikat lain seperti alat musik trombon, kemudian juga lampu-lampu dan lain sebagainya. Karena menurut Tamim sendiri kalau misalkan memang dijualnya masih original itu pasti cepat habis dan juga harganya lebih mahal. Nah, pria berjangkut putih tersebut juga menjelaskan bahwasannya kebanyakan barang antik yang dijual di Jalan Surabaya tersebut itu berasal dari pengkolektor yang dijual kepada mereka. Sementara barangnya berasal dari bekas-bekas kerajaan Jawa dan juga Cina. Nah, rata-rata barang antik di tempat itu dibanderol dengan harga 500.000 sampai dengan puluhan juta rupiah. Namun harga tersebut tentatif sesuai dengan barang yang dibeli dari juga penjualnya. Nah, memang sejak pandemi itu sendiri pasar barang antik di Jalan Surabaya ini agak sepi pembeli gitu. Pembelinya cukup redup, namun juga masih ada beberapa pedagang yang juga kerap mendapatkan pembeli. Namun udah beberapa tahun ataupun beberapa bulanan ini juga memang omset mereka itu jatuh karena pandemi itu sendiri dan juga minat terhadap barang antik itu sudah redup. Demikian Dea, kembali kepada Anda. Baik, Tribuners rekan kami juga sudah mewawancarai langsung Ketua Pasar Barang Antik di Jalan Surabaya, yakni Haji Tamim. Berikut liputannya. Ada tenda, ada kasih meja gitu kan.
Meja. Udah awalnya kan segmennya dulu barang di belakang, nggak di depan. Taruh-taruh di rumah orang. Oke, kalau Bapak sendiri ini khusus jualan apa Pak? Maksudnya banyaknya barang antiknya? Kita campur ya, ada barang maupun ada macam campur. Biasanya di sini barang-barang dijual paling lama dari tahun berapa Pak? Ya ditambah yang ada yang relatif lah. Ada yang umur 10, ada yang 100, ada yang 100 lebih. Katanya ada yang dari abad-abad kayak ke abad ke-15, terus juga peninggalan dinasti apa gitu. Ada Pak Ya, betul? ada tuh kan barang dari Cina itu kan, keramik. Itu memang peninggalan kerajaan atau bagaimana Pak? Ya dulu mungkin adanya kan di rumah-rumah orang-orang itu kan punya orang-orang yang kolektor lah kan dijual kadang kan. Di barang muter gitu aja. Oh, jadi ini tuh barang-barang yang di sini artinya hasil orang yang menjual dan Bapak membeli atau bagaimana Ya, Pak? hasilnya orang jual kita beli gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.